Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggih malih kalian channel Paus. Edisi dinten menika tanggal 10 Agustus, Sabtu wagi. Alhamdulillah, tetap bersyukur tasih dipun paringi kenikmatan arepi kesehatan, arepi kesempatan beriman, kangge ibadah, kangge nglampahi kewajiban kita wonten ing dunya menika. Sekedhik sebagai pengingat kula, pengingat panjenengan sedanten, intine ampun kesupen bersyukur karena menika selain obat, selain intine obat nek kula pribadi, syukur menika obat sing paling mujarab kangge menapa kemawon, kangge kesehatan, kangge bekal nglampahi gesang wonten ing donya menika bakune syukur. Kula paling bagus selain harus tetap beriman lan bertakwa lan nglampahi kewajiban ingkang sing sak mestenipun ngaten. Dalam kondisi nyun sewu kahanan sing kados sakmenika tentune nglampahi kehidupan boten kambil karena pangapunten mungkin dari segi kehidupan untuk ekonomi mungkin saat ini memang agak sulit karena kondisi dan situasi yang terjadi di negara Indonesia ini. Maka terjadi perlu penyikapan yang bijak, yang berlandasan pada ketakwaan kita. Jadi ikhtiar lan doa menika tetap harus. Jadi menika bekal selain bersyukur tadi sing kula aturaken. Selain menika pasrah lan genaon ajar menapa ingkang kita alami, menapa ingkang saat ini kita terima atau yang kita rasakan, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagai contoh, apapun itu kita kembalikan. Kalaupun kita perlu pertolongan menika nggih sudah sewajibnya mintanya kepada Allah, berkeluh kesah kepada Allah, belajar untuk itu. Jadi belajar untuk segalanya dikembalikan kepada Allah, apapun itu bentuknya. Syukur-syukur itu sebagai kenikmatan juga dikembalikan. Suatu kenikmatan dikembalikan, berucap syukur, maksudnya dikembalikan di sini kenikmatan itu juga mungkin dikembalikan ke jalan Allah. Mungkin berupa katakanlah berupa nominal uang. Kalau kita punya kenikmatan, punya nikmat yang lebih berupa rezeki yang lebih, juga kita kembalikan ke jalan Allah. Maka kalau kita saat ini mungkin pangapunten dalam kondisi rezeki yang kurang baik, juga kita kembalikan, kita minta pertolongan, kita berkeluh kesah kepada Allah. Jadi intinya apapun bentuknya yang kita lalui dalam kehidupan saat ini itu belajar untuk mengembalikan semuanya kepada Allah. Karena kebanyakan mungkin pangapunten karena yang tidak punya niatan yang sungguh-sungguh, tidak sepenuhnya menyerahkan kepada Allah, jadinya mungkin masih ada sifat grundel, gresulo, tidak menerima seperti itu. Tapi itu wajar, manusiawi, karena manusia itu memang letaknya sifat seperti itu.
Jadi ini sebagai pengingat kepada saya sendiri terutama dan umumnya kepada panjenengan sedanten yang mungkin barangkali nanti video ini lewat di beranda atau lewat di di beranda sampai sedanten sebagai ajang silaturahmi. Saya ini niatnya syukur kalau ada yang mau subscribe ya monggo, biar mungkin channel ini mungkin bisa berkembang, bisa tukar pikiran, bisa bersilaturahmi, jadi ajang silaturahmi. Jadi intinya apa yang saya sampaikan, dalam menyikapi kehidupan yang saat ini mungkin cenderung memang dalam kondisi yang sulit, itu segalanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar piye carane ngembalikke kabeh iki marang Gusti ini. Nyun sewu, mbok menawi cara menyikapi semuanya itu segalanya dipasrahkan, minta pertolongan kepada Allah, selain bersyukur, itu mungkin jawaban atau kiat-kiat. Selain ikhtiar serta berdoa, tidak lupa menjalankan apa yang memang semestinya menjadi kewajiban kita, tentunya berubudiyah, beribadah, beramaliyah. Jadi belajar mengontrol diri. Jadi mengontrol diri bisa dikatakan legowo nerimo, pasrah marang Gusti ini, tidak lupa ikhtiar dan berusaha, mungkin seperti itu. Syukur juga, karena saya syukur itu prosentasenya sangat besar sekali untuk mengaruhi segala sesuatu. Kalau kita bersyukur, insya Allah apapun itu dalam pencapaian kehidupan kita, dalam segala sesuatu, kalau kita bersyukur, dikembalikan, diwolak-walik sendiri. Saiki posisiku kok yang ini, itu tetap bersyukur juga sambil kita ngoceki diri kita masing-masing. Nah, itu sebagai sarana kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena menapa? Karena wangsul kula mutaken mbok pilih nek ora golek sangu saoke-oke gitu. Padahal golek sangu saoke-oke itu pun belum tentu kita diterima. Tapi kita positive thinking, berhusnudzon pada Allah. Yang penting pangapunten, kita punya niatan baik, beribadah, berikhtiar, terlepas mungkin ada kerikil-kerikil kecil, itu wajar, namanya manusia kan, tidak bisa sempurna. Yang penting kita berusaha untuk lebih baik lagi dalam hal berkehidupan serta beribadah. Hablum minallah, hablum minannas. Jadi itu mungkin sedikit sharing kali ini. Pangapunten nek menawi wonten klientunipun, monggo ingkang badhe subscribe menapa ajeng dipun share nggih ndak apa-apa. Ini sih bukan sifatnya, selalu saya tekankan, bukan sifatnya menggurui. Jadi ini sebagai pengingat pribadi saya sendiri, terus khususnya umumnya juga sebagai pengiling-iling, karena segala sesuatu itu kalau tidak diasah nantinya akan tumbul. Jadi ini sebagai pengingat, sebagai penyegaran. Nah, nggih para pemirsa, Bapak Ibu, matur sembah nuwun, sampun kersa ningali, sampun kersa mirsani, tetap sehat, tetap semangat, tetap bersyukur, julali sholati, ibadahi, amalan-amalan ibadah lainnya. Jadi itu yang perlu kita pupuk sambil menjelang atau sambil menunggu jatah kita kapundhut dening Allah Ta'ala. Makaten tetap sehat, alhamdulillah, barakallahu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.